Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Ratnasari dengan NIM 23005420009. Di sini saya akan membuat video sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Manajemen Aset Daerah. Di sini saya akan membuat video tentang perencanaan kebutuhan dan penganggaran aset serta pengadaan. Yang pertama yaitu perencanaan kebutuhan barang milik daerah. Jadi berdasarkan Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, pasal 22 prinsip umum perencanaan barang milik daerah yaitu yang pertama, barang milik daerah disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada pada pengelolaan barang dan penggunaan barang, serta harus dapat mencerminkan kebutuhan real barang milik daerah pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD. Yang kedua, perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja atau renja SKPD ditetapkan. Kemudian, perencanaan kebutuhan barang milik daerah mengacu pada rencana kerja SKPD kecuali untuk penghapusan dan berpedoman pada standar harga, standar kebutuhan, dan standar barang. Yang selanjutnya yaitu penetapan standar kebutuhan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penggunaan barang atau jasa. Kuasa barang mengusulkan RKBMD pengadaan milik daerah mempedomani standar barang dan standar kebutuhan. Selanjutnya, menurut Permendagri nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan Permendagri nomor 19 tahun 2026 menyebutkan bahwa ruang lingkup perencanaan kebutuhan barang milik daerah terdiri dari yang pertama, perencanaan pengadaan barang milik daerah dituangkan dalam dokumen RKBMD pengadaan. Kemudian, penyusunan dokumen RKBMD didasarkan pada standar barang dan standar kebutuhan pengadaan. Kemudian, penyusunan dokumen RKBMD pengadaan dikecualikan untuk barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan. RKBMD pengadaan disusun dengan mempertimbangkan RKBMD pemanfaatan, RKBMD pemindah tanganan, dan RKBMD penghapusan. Penyusunan dokumen RKBMD berupa tanah, gedung, dan bangunan selain tanah dan atau berupa kendaraan dinas. Kemudian yang selanjutnya, perencanaan pemeliharaan barang milik daerah. Perencanaan dituangkan dalam dokumen RKBMD pemeliharaan. Penyusunan dokumen RKBMD pemeliharaan dikecualikan untuk barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan. Kemudian RKBMD pemeliharaan disusun dengan mempertimbangkan RKBMD pemanfaatan, RKBMD pemindah tanganan, dan RKBMD penghapusan. Selanjutnya, perencanaan pemanfaatan barang milik daerah. Perencanaan pemanfaatannya dituangkan dalam dokumen RKBMD pemanfaatan. RKBMD pemanfaatan disusun dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan barang milik daerah untuk memenuhi penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Selanjutnya, perencanaan pemindah tanganan barang milik daerah dituangkan dalam RKBMD pemindah tanganan. RKBMD pemindah tanganan disusun dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan BMD untuk memenuhi penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Yang terakhir, perencanaan penghapusan barang milik daerah dituangkan dalam RKBMD penghapusan. Yang terakhir yaitu pengadaan. Pengadaan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparansi dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengguna barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan barang milik daerah kepada gubernur, bupati, atau wali kota melalui pengelola barang milik daerah untuk ditetapkan status penggunaannya. Kemudian laporan hasil pengadaan barang milik daerah terdiri dari laporan hasil pengadaan bulanan, semester, dan tahunan. Demikian hasil pembahasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.